وأصحابه وأنصاره وجنود أجمعين أما بعد. Ibu Heti dan segenap putra-putrinya Allah muliakan, alhamdulillah pada hari Ahad ini kita diberi kesempatan Allah untuk thalabul ilmi, ya, mencari ilmu syariah. Karena kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu itu dari sejak kita lahir sampai nanti kita ke liang lahat. Dan Nabi bersabda juga, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Adalah kewajiban mencari ilmu syariah itu bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Mudah-mudahan pada kesempatan sore ini kita sedang menggugurkan kewajiban, melaksanakan kewajiban itu. Di samping insya Allah tentu ini merupakan bagian dari tabungan amal soleh buat kita semuanya insya Allah. Kita lanjutkan materi atau topik fikih kita, fikih ibadah. Sekarang adalah anwa'un najas, macam-macam najis, ya. Najis ialah sesuatu benda yang kotor menurut syariah atau menurut syarak. Misalnya najis itu contohnya adalah bangkai, ya. Bangkai itu najis. Illa kecuali dua bangkai yang tidak dihukumi najis. Itu bangkai ikan, as-samak. Pokoknya semua yang di laut, ikan itu hidupnya halal, matinya halal. Kecuali yang haram satu atau dua, yaitu kapal pesiar sama kapal selam. Tempe itu mah Ustaz. Iya, itu nggak boleh dimakan karena bahaya. Jadi mau makan ikan apa saja boleh, ikan hiu pun boleh, ikan paus kan boleh. Cuman saya sering di TV lihat itu kalau ada ikan paus terdampar, yang saya aneh itu malah dilepas lagi, nggak dilepas lagi. Menurut saya itu mestinya rezeki dari Allah itu. Bawa aja bareng-bareng sekampung aja kebagian rezeki namanya. Ya kan nyari susah. Itu datang ya Pak Ustaz. Ya dia kan datang sendiri. Iya. Kita nggak nyari gitu kan, datang sendiri. Tapi karena ada mitos, ya. Biasanya kalau ikan-ikan yang seperti itu yang besar itu ada mitos. Mitos, ya sebetulnya mitos dalam pandangan akidah kurang baik, ya, mitos mistis, ya. Kalau makan mereka itu tar bagaimana gitu. Itu namanya tiarah. Dalam pandangan akidah itu disebut tiarah. At-tiarah, kata Nabi dalam hadis riwayat Abu Dawud, at-tiarah itu minasyirki. Tiarah itu bagian dari syirik. Maka untuk kita seorang mukmin harus menjadi pemahaman yang seperti itu. Tiarah itu definisinya melihat sesuatu, merasakan sesuatu, ya, mendengar sesuatu, lalu sesuatunya itu dianggap nanti berkaitan dengan nasib kita. Itu tiarah. Contoh yang paling gampang, kita pagi-pagi mau berangkat kerja, tiba-tiba di depan rumah ada ular, ya. Karena kita melihat ular, lalu kita bilang, wah, dengan nggak usah kerja ini bakal belangsak kita nih. Itu tiarah. Nggak boleh dihubung-hubungkan seperti itu. Karena ular tidak sekolah, dia mau kemana juga terserah dia, ya, kecuali dia diajarin dia, Pak jalannya ke sini. Nah, Gitu. kemudian cicak jatuh juga kadang-kadang juga begitu. Ya itu berarti melihat sesuatu kan? Tadi melihat sesuatu. Cicak jatuh apes nih. Kayak gitu Pak Ustaz. Cecak, ya ngelihat cecak, misalnya cecak Jatuh ke kepala kita. Iya, katanya apes, nggak ada hubungannya. Itu tiaro, hati-hati, ya. Itu tiaro. Kemudian misalnya yang mendengar sesuatu malam-malam
kita ngendusin tuh bangun tidur jam 2 malam, kedengeran dah ada burung celepuk Wih, ngoceh gitu kan. Lalu kita bilang, waduh, ini bakal ada yang sial ini. Nggak ada hubungan. Burung mau ngoceh jam berapa terserah burung. Lalu kita ngelarang-larangin, itu terserah dia lah ya. Mau jam berapa juga. Jadi nggak ada hubungannya. Itu tiaro, hati-hati ya. Atau merasakan sesuatu juga sama. Contoh yang paling sering apa? Mata gua kenapa gedutun mulu ya gitu kan, belah kiri deh gitu kayak. Lalu ya kita bilang, oh kita bakal kedatangan orang penting ini. Ternyata yang datang debit kolektor ya. Tekor amat ini. sama satu lagi Ustaz, tangannya gak suka gatal. Iya, tangan suka gatel. Kalau orang-orang zaman dulu ya, Orang tua. kita maklumin. Oh gitu maksudnya. Iya, kalau zaman dulu mah mohon maaf ya, orang dulu kan keyakinannya kuat, pengetahuannya kurang. Kalau orang zaman sekarang pengetahuannya banyak, keyakinannya kurang. Itu perbedaannya. Saya sih nggak percaya. Saya gatel nggak percaya. Pak. Saya cuma ya tahu lah ya ininya. Iya. tahu. Tapi Harap. aduh, Pak Ustaz, kalau saya ininya ini alhamdulillah nggak tahu dari mana. Padahal benar ada gitu loh Pak Ustaz. Entah itu dari mana. Memang ada di dalam hadis ya namanya firasatul mu'min itu minallah. Firasatnya orang beriman ya itu dari Allah yang baik. Seperti Nabi Musa misalnya contohnya. Ibunya kan bingung. Semua anak laki-laki dibunuh sama si Fir'aun kan. Waduh, mana anak Nabi Musa ini baru punya anak laki-laki ini. Gimana ini ya? Takutnya dibunuh kan? Lalu beliau diberikan firasat oleh Allah ilham untuk diarungkan di sungai Nil itu. Siapa yang memberikan firasat ilham? Allah. Jadi firasat orang beriman itu memang dari Allah. Yang baik ya. Terutama firasat ibu. Itu tajam. Itu dari Allah itu firasatnya ibu. Saya bang belum pulang nih jam 1 nih. Firasatnya kata ibu, enggak, insya Allah enggak. Iya enggak insya Allah. Tapi kalau firasat mah, aduh bocah ngapa ya? Jangan-jangan bagaimana ya? Berarti di sini ada masalah ente. Itu tajam firasatnya. Maka yang paling penting kalau kita pergi jauh sebagai anak, komunikasi, ya itu pentingnya komunikasi itu. Karena jangan biarkan seorang ibu, seorang bapak itu dia berperang di dadanya, berkecamuk antara firasat dari Allah dan bisikan dari setan. Ada yang ngeliatin saya karena merasa. Hah? Ada yang merasa jadi ngeliatin saya. Nah, emang anak muda maklum Bu Haji. Ya. Saya juga punya anak muda semester terakhir kan. Ya begitu, kadang-kadang kita ingetin aja. Lu kalau kemana-mana, lu mau ke planet Mars kayak kemana kayak, yang penting ngasih tahu, gitu kan? Lagi di sini posisi. Lu sama temen Sherlockan mulu, apalagi sama pacar Sherlock mulu. Lah sama emak lah, kagak. Memang apa? Kira-kira begitu. Jadi firasat itu orang beriman, apalagi orang yang dekat sama Allah ya, itu firasatnya tajam. Makanya suka dengarkan cerita begini. Ada ulama didatangi orang yang tanda petik bangor lah, badut. Terus kata ulamanya, lu belum sholat kayak, lu kok tahu pakai air? Lu nggak pernah sholat ya? Kok tahu? Itu dari Allah untuk mendidik si orang itu ya. Firasatnya dia dari Allah. Jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Itu surat Asy-Syam. Allah mengilhamkan takwa dan fujur kepada yang Allah kehendaki. Nah, jadi kembali kepada tadi tiaroh. Jadi merasakan sesuatu itu hati-hati. Kalau yang dari Allah itu ilham, tapi kalau yang dari setan namanya tiaroh. Itu dikatel. Ngapa bun-bunan gue begini ndut-ndut mulu ya? Wah, jangan-jangan mau ke tiban apa gitu. Enggak lah. Enggak usah dikaitkan. Tapi yang sering sih ini kedutan. Atau melihat sesuatu di rumah ada kupu-kupu tuh kan. Iya, bakal ada ini nih. Rezeki ini gitu. Ya bener yang datang tamu, yang nagih utang. Waduh. Kupu-kupu belangsak ini. Kupu yang disalahin. Jadi tiarah. Baik, jadi semua bangkai haram ya, najis. Kecuali yang dari laut dan bangkai manusia. Karena bangkai manusia tidak najis.
Ya kan orang mati kan bangkai kan. Emang kita jijik lah, kalau jijik siapa yang mandiin? Makanya mayit kudu kita mandiin. Kenapa bang mayit dimandiin? Bersih. Kagak bisa mandi sendiri. Gimana sih? Lah kalau dia mandi sendiri ngapain nyuruh dimandiin? Jadi bangkai manusia dan ikan. Satu lagi, belalang. Belalang tuh bangkainya halal. Pernah jalan-jalan ke daerah Pantura Jawa, daerah Indramayu Cirebon. Ada nggak ya pernah Sun? Enggak ya? Itu di pinggir jalan, nggak tahu sekarang masih ada. Kadang-kadang ada yang jual ini, Belalang. belalang yang dari pohon jati, yang warnanya coklat kuning itu. Itu gurih bener itu. Oh. Enak, telurnya kuning, enak banget tuh. Rasanya enak kok. Enak banget. Oh. Kan kasih bumbu, digoreng, merah kan. Belalang yang gede, yang jati, yang dari hutan. Wih, Itu enak khasiatnya banget. bagus sih maksudnya. Ya proteinnya tinggi lah. Oh. Ya. Ada untuk obat juga. Belalang, ya. Najis itu. Belalang enggak? Halal. Belalang. Halal. Belalang halal. Halal kan? Halal. Bangkainya juga halal. Kecuali bangkainya minum narkoba, makan narkoba, jangan makan. Belalangnya mengandung narkoba. Baik, jadi yang pertama bangkai ya, itu najis. Yang kedua darah, adam. Darah itu najis. Ya. Darah manusia kah, darah binatang kah, ya. Itu najis. Ya. Banyak najis. Sedikit yang signifikan juga najis, kecuali yang tidak signifikan. Itu dihukumi di ma'fu. Darah. Nah, tapi ada yang halal darah, bukan darah sih. Yang namanya limpa dan hati. Itu boleh. Tapi kalau marus haram. Apa itu manis? Marus itu kalau zaman dulu mah di pasar tradisional suka ada yang jual marus. Darah yang menggumpal. Itu kan dari darah juga Pak Ustadz. Iya, itu marus dari darah, makanya haram. Darah menggumpal tapi dibumbuin, diolah, terus dijual, haram. Yang halal yang apa ya? Limpa. Limpah. Limpa sama hati. Oh. Limpa kan isinya darah juga, tapi ada dagingnya. Hati juga, maksudnya jantung ya, itu juga ada darah. Itu boleh. Darah. Kemudian yang ketiga, nanah. Ya, nanah itu darah yang membusuk ya, itu najis. Ya. Nanah apa saja. Saya teringat kalau tengah nanah dan darah itu, teringat penduduk neraka. Jadi kalau penduduk surga itu fasilitasnya ada 9 nih. Nanti bakal sono nggak bang? Insya Allah. Sholatnya rajin ya tapi ya. Satu, fasilitas surga itu sehat terus, tidak pernah sakit. Dua, muda terus, tidak pernah tua. Ya. Tiga, bahagia terus, tidak pernah sedih. Kalau di kita kan sedih mulu kayak film India ya, sedih mulu. Yang keempat, aman terus, tidak pernah ada gangguan. Gangguan apa saja? Gangguan preman, gangguan setan, gangguan cuaca, gangguan apa saja. Yang kelima, di surga itu tidak perlu ibadah lagi. Yang keenam, di surga itu tidak perlu cari nafkah lagi, karena semua sudah ada fasilitasnya. Yang ketujuh, di surga itu sekali masuk selama-lamanya. Padahal di dunianya cuma 60-70, tapi di surganya tidak 1 triliun 2 triliun tahun, tapi selama-lamanya. Yang kedelapan, wujuhu yaumaidin nadhira ila rabbika nadhira. Kita boleh melihat Allah. Di surga boleh. Kalau di dunia haram. Kata Nabi, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zati. Jangan kamu mikirin zatnya Allah. Pikirin yang Allah ciptakan saja. Ya. Coba yang Allah ciptakan saja sudah kita bikin puyeng. Contohnya malaikat Jibril. Itu Nabi pernah melihat bentuk aslinya ketika peristiwa Isra. Jibril itu punya 600 sayap.
sayapnya satu itu bisa menutupi langit dan bumi. Kira-kira bagaimana itu gedenya? Padahal malaikat jumlahnya miliar. Luar biasa kan? Makanya nggak usah mikirin Allah, nggak bakal nyampe. Yang jurusannya dulu A2 itu S2. bukan, kalau zaman saya SMA, Ibu Eti ngalamin nggak A1, A2, A3 satu sekolah? Ibu saya SMK. Oh, nggak SMA ya? Enggak. Ya dulu lah. Sayanya ngalami, saya seangkatan malam. Jadi dulu mah ada A1 tuh fisika, Oh, jurusan A1 fisika, jurusan A2 biologi, jurusan A3 IPS. Nah, saya dulu IQ-nya itu blow on kagak, pinter kagak, maka A2, kelas biologi. Ya, the big family of biology. Nah, itu belajar tentang tata surya. Ternyata di sana ini ada sekitar 200 miliar galaksi. Satu galaksi ada 200 miliar bintang. Matahari itu bintang kecil. Coba pikirin tuh. Nggak bakal nyampe. Makanya nggak usah mikirin Allah. Pikirin aja. Maka di surat Al-Imran 190, Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Inna sesungguhnya fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi siapa? Ulil albab. Bagi orang yang mau berfikir. Betul kan? Surat Al-Imran ayat 190. Ada bang? Coba baca. Hah? Al-Imran surat 3. Imron Iya. ya? Ayat 190. Bagus tuh. Ini HP-nya mana bang? Nah, Mas. Bisa Terus saya di Google-nya Al-Imran 190, saya 191. Ntar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, coba. Inapi, artinya aja deh. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan Ya. pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Ya, bagi orang yang berakal. ya, Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam Berbaring. Terus Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya. Saya berkata, apa? Berkata, Tidak ada yang sia-sia. tidak ada yang sia-sia Ya, Maha suci Allah. bagi segala macam. Ya, itu. Jadi orang yang beriman itu disuruh untuk memikirkan apa yang Allah ciptakan. Tidak perlu mikirin nggak bakal nyampe. Karena apa? Lihat di surat 17 ya. Surat Al-Isra itu wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah Allah memberikan ilmu kepada manusia kecuali setetes. Bang, jumlah populasi manusia sekarang berapa? Kita pernah baca Lebih nggak? dari 5 miliar. 7,8 miliar. Indonesia berapa? 263 juta. Itu otaknya orang yang 7,8 miliar kalau dikumpulin jadi satu, mensetetes. Sedangkan ilmu Allah seperti lautan. Ya, jadi nanti di surga kita bisa melihat Allah. Maka itu puncak kenikmatan. Nikmatan luar biasa. Seperti begini gampangnya. Ente bintang yang disukai siapa bang? Selebritis yang disukai ente? Bintang. Jujur aja saya juga. Mike Tyson. Lah, Mike Tyson. Jauh. Masa Mike Tyson? Bintang. Angelina Jolie kayak Oh, atau siapa? cewek. Ya sih cewek Oh. boleh, cowok boleh. Siapa Cewek. misalnya? Cewek. Apa Super Junior apa siapa gitu? BTS ya? BTS Apa ya? tuh? Celine Dion. Korea? Misalnya contohnya siapa? Blackpink. Blackpink, umpama Blackpink ya ente Blackpink. seneng. Tentu ente pengen ketemu dong sama Blackpink kan? Ya kalau ujung-ujung kita nyamperin Blackpink, lah kita digaplokin sama pengawalnya kan? Tapi suatu saat misalnya diizinin sama Allah, dia datang ke rumah kita. Bahagianya gimana ente? Lah bahagia bener, kagak bisa tidur. Saking bahagianya. Pernah ada kejadian di Taman Anggrek Tomang.
Waktu itu ada boys band ya kalau nggak salah dari Inggris itu kan. Boyz II Men. Boyband. Boyzone ya mah Boyzone. Boyband. Itu ada seorang fan dari Cipondo. Tahu Cipondo nggak bang? Tahu bang, di Tangerang. Tangerang. Pelajar aliyah kelas 2. Kakak adik lagi. Yang satunya kelas 1 apakah kelas satunya kelas 3 apa gimana lah. Saking ngefansnya sama dia bela-belain datang dari Cipondo ke Taman Anggrek itu. Karena ada jumpa itu kan, fans itu. Dan ditakdirkan subhanallah, saking mungkin kapasitas balkon nggak kuat ya. Itu rubuh itunya kan dulu kan sempat masuk TV kan rame kan, rubuh berat, meninggal 7 orang kalau nggak salah. Si antaranya 2 anak itu. Saking apa? Fans sama si yang mau orangnya ganteng itu yang dari Inggris itu. Nah, itu Ronan Keating kali itu ya. Hah? Ronan Keating salah satunya. Ronald, iya kalau nggak salah Ronald Keating dah. Yes. Hah? Ya pokoknya siapa dah, pokoknya Iya, begitu. iya. Yang jelas bukan Hamdan atau Mimi dah. Ya, ya bakal mirip ente nih. Jadi apa namanya? Orang secara psikologi ketika demen sama siapapun lalu dipertemukan, luar biasa. Saya itu senang dengan tokoh di Indonesia namanya Adi Sasono dulu, mantan menteri koperasi. Itu pengen ketemu gitu ya, kalaupun ketemu pengen salaman aja gitu. Itu belum ada apa kayak gini. Kayaknya bahagianya luar biasa. Apalagi orang beriman ketemu Allah yang di dunia dilarang, diharamkan, terus di sana boleh. Luar biasa nih. Itu fasilitas surga. Tapi ada 6 fasilitas neraka yang terkait dengan materi ini. Jadi kalau kita masuk neraka nih, siap-siap dengan 6 fasilitas itu. 1, akan dibakar kita dengan api yang dibakar 3000 tahun panasnya. Makanya kalau neraka itu bocor sebesar jarum kata Nabi, sebesar jarum bocor. Terus kena bumi itu gosong semua. Selubang jarum. Bisa menggosongin bumi, bayangin coba. Apalagi kita. 1. Yang kedua, di neraka itu fasilitasnya laisal burud. Tidak pernah merasakan adem. Burud itu adem, maknanya adem itu sejuk. Ya kalau di rumah kan kita sejuk ada AC kan. Sana tidak ada AC. Jadi udah dibakar, panasnya dahsyatnya luar biasa. Yang ketiga, akan ditemani oleh syarul khalqi. Malaikat yang bengis, sangat super kejam, tidak kompromi. Ya, memang di situ dijadikan oleh Allah untuk menemani mereka. Yang keempat, tidak ada istirahat. Jadi kalau di penjara kan ada istirahat kan, teng, makan itu kan ada kan? Ya, dulu pernah di penjara ngajarin baca tulis Quran. Murid saya itu dulu ada Zarima, Ratu Ekstasi. Pernah dengar nggak? Iya. Itu saya ngajarin dia. Sampai saya dalam hati waktu ngajarin dia ngomong, ini kalau di Tibet kok cakep amat ya. Di sini mah biasa bae dah. Gitu. Ya, mungkin karena nggak dandan kali gitu. Terus istrinya dukun AS, saya ajarin aja tuh. Pernah dengar nggak dulu ada kisah dukun AS yang membunuh terus disedot air liurnya? Itu belum pernah lahir kali ya? Kalau pernah dengar saya. Dukun AS, bukan di Google ada dukun AS. Itu yang korbannya kan gadis ini perempuan di Medan tapi. Itu masuk lampu merah waktu itu. Koran lampu merah. Iya, ya koran-koran begitu. Merah. Jadi saya pernah di penjara itu ngajarin itu. Tapi tadi di penjara itu ada istirahatnya. Istirahat. Hari Minggu ada olahraga, ada keagamaan. Yang jelas setiap hari ada istirahat makan lah di Soma itu. Tapi kalau neraka nggak ada. Menjerit-jerit mau pengen jeda gitu ya. Tapi nggak juga. Kemudian berikutnya di neraka itu lapar. Super lapar di Soma. Terus apa? Allah siapin makanan. Makanannya apa? Zakum kata Allah. Pohon yang berwujud seperti setan, yang dibuat dari baja yang dipanaskan 3000 tahun itu. Digaduk air rengginang itu. Hancur tubuhnya.
tapi jadi lagi. Makanya sesengsara manusia di dunia nggak ada sekuku hitamnya nanti kalau di neraka. Makanya zaman sekarang kok orang nggak pada takut neraka gitu, saya bingung ya. Harusnya takutnya luar biasa. Kemudian yang berikutnya di sana itu kita haus. Nah, mohon maaf, nih materi kita dikasih di sana minuman. Mohon maaf, minumannya adalah nanah dan darah yang membusuk. Yo muntah keluar isi perutnya tapi dijadikan lagi. Pokoknya ngeri lah, luar biasa neraka itu. Ya makanya orang kalau nggak ngaji nggak tahu kan. Ya, kalau ngaji setidaknya, wah iya ya, ngeri juga gitu kan. Ketawa ente bang. Lah coba ente gak ngaji lah polos. Ya, dikiranya indah-indah aja di akhirat kan. Yang keempat, segala sesuatu yang keluar dari jalan depan, jalan belakang itu najis. Ya, tinja, air kencing, madi, wadi kalau laki-laki, perempuan juga ada madi, ada wadi. Kecuali mani malah nggak najis, air mani nggak. Kalau wadi sama madi itu najis. Kemudian yang berikutnya adalah anjing dan babi. Apalagi ini mah anjing najis ya. Kemarin waktu banjir itu di Villa Mutiara sama pengajian saya, ibu cerita, Ustaz, waktu banjir itu tetangga saya orang Cina, terus dia minta, karena rumah jamaah saya ini tingkat, minta numpang gitu. Ya karena tetangga ya tumpang. Tapi dia bawa anjing, Ustaz katanya. Waduh saya bilang, parah amat udah kasih tumpangan. Dinaikin ke atas. Ada gimana nih Ustaz? Ya ente resikonya harus dicuci itu. Anjingnya gimana? Dikurung apa enggak? Waduh, parah nih kalau dikurung mendingan. Ya kan anjing makan gitu terus kan. Itu harus dicuci. Ya. Anjing sama babi sama. Walaupun ada ayat yang bunyinya Khurimat alaikumul maitata waddam walahmal khinziri wama uhilla bihi ghairillah. Khurimat diharamkan alaikum atas kalian al-maitata bangkai, waddam darah, walahmal khinziri daging babi, wama uhilla li ghairillah dan binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah, najis. Jadi ada orang pinter tapi keblinger bilang begini, oh yang diharamkan kan kata Quran cuma dagingnya doang, lahmal khinzir, berarti palanya boleh dong. Pala lu justru daging aja haram, apalagi palanya harus. Babi, ada nggak orang yang makan anjing? Katanya ada ya. Ada orang Batak kan. Iya. Ih, tega ya. Dengar bunyinya aja gitu udah ngibrit, gimana dagingnya. Ampun dah. Berikutnya yang keenam adalah minuman keras. Di arak itu najis. Minuman keras ya. Ada minuman keras yang halal. Batu es. Itu keras nggak? Iya kan? Tadinya kan minuman, taruh di freezer jadi batu es. Dengar kan? Hah? Apa? Gak denger ya. Emang ada nggak? Dengar nanti bagaimana? Intinya kalau ada alkoholnya nggak boleh Ustaz. Memang ada sebagian kecil itu. ulama berpendapat Dan bahwa bukan itu bukan, artinya itu kan haram untuk diminum, tapi kalau dipakai boleh. Tapi itu Oke. kecil, oh. kelompok kecil. Kelompok yang jumhur, yang mayoritas ya tetap mengharamkan. Maka itu hati-hati mendingan. Makanya kalau beli parfum apapun ya kalau bisa sebisa mungkin yang tidak mengandung alkohol. Kecuali untuk pengobatan alkohol boleh. Oh iya. Ya. Kemudian yang ketujuh, bagian anggota tubuh binatang yang masih hidup tapi dipotes. Ayam masih hidup nih, sayapnya dipotes, tung gitu kan.
potes tuh dia Atau pot. dicopot. Jadi parfum yang nggak ada alkoholnya gimana caranya ngasih tahu? Jadi Oh, ada sekarang Bu Haji. kita pakai itu kaku. Ada sekarang banyak. Oh iya. Ada. Tetangga saya jual yang nggak non Jadi alkohol. kita mesti tanya ini ada alkoholnya. Baca aja kan ada. Berapa persen gitu? Baca aja ada. Aduh. Biasanya anak-anak itu. Oh, yang di Arab-Arab, yang di apa namanya? Itu kalau di Jakarta itu yang pusat parfum Arab itu Condet. Condet. Nah, itu nggak ada alkoholnya. Cakep-cakep itu. Tapi kan kalau Arab baunya kan kayak gitu. Wah, semua, Bu. Kayak bolisong gitu ya. Orang mau ke dukun. Enggak, yang jelas ada yang tidak mengandung alkohol ada. Sama halnya dengan begini. Bank konvensional sebaiknya dihindari kalau sudah ada bank syariah. Kecuali tidak ada. Itu rukhsah, namanya darurat. Jadi kalau masih ada yang non alkohol, cari yang non alkohol dulu. Baik, jadi itu yang yang ke-7. Poin terakhirnya, najis terbagi menjadi 3. Yang pertama najis mukhaffafah, ya. Mukhaffafah itu najis anak bayi yang belum berumur 2 tahun, masih minumnya ASI. Itu bayi anak laki-laki, ya. Itu tidak perlu diguyur, tidak perlu dikucik, ya. Percikan saja, hampir percik. Ya. Tapi yang belum berumur 2 tahun. Kalau anak perempuan enggak. Yang kedua najis mutawassithah, najis pertengahan. Hah? Yang baik kalau sebelum umur 2 tahun, kalau anak perempuan enggak. Enggak. Oh, jadi kalau pipisnya dia udah najis. Iya, udah najis pertengahan harus dicuci. Tapi kalau yang cowok percikin aja pakai air, ambil air dikucik-kucikin. Najis, najis. Perempuan enggak najis. Najis. Perempuan najis. Lalu harus dibersihin. Kalau cowok cuma diikat air doang sama air. Gitu. 2 tahun. Najis mutawassithah tadi yang pertengahan ya. Yang keluar dari jalan depan, jalan belakang, darah, bangkai dan seterusnya. Itu najis pertengahan. Cara membersihkannya harus menghilangkan rasa, bau dan zat. Ya. Warna ya. Misalnya kalau darah ya harus warna merahnya hilang, tidak terasa baunya lagi. Nah, seperti itu sudah bersih dari najis itu. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah najis mughaladhah tadi. Najis jilatan anjing atau babi. Maka cara mencucinya 7 kali dicucinya, salah satunya harus dicampur dengan pasir. Mungkin ada yang nanya, kenapa pakai pasir? Bukan ada sunlight misalnya? Enggak. Beda. Karena sudah ada diteliti, sudah ada penelitian ya oleh seorang dokter di Pakistan. Jadi ada seorang dokter nanya kepada seorang kiai, ya, kata dokter itu, "Kiai, saya minta pendapat Anda, tapi tidak kiai si dokter nanya ke kiai, tapi pendapatnya nggak usah pakai dalil." Ya. Akhirnya apa? Tentang kasus apa? Ini tentang kasus air liur anjing. Kalau kata kayaknya ya sudah, ente cuci dah kata dia 7 kali. Terus setelah cuci 7 kali cek di laboratorium. Ternyata begitu dicek itu ada semacam mikroorganisme apa ya yang tidak hilang. Nah, lalu kemudian yang kedua cuci lagi ulang, tapi salah satunya dengan tanah atau pasir. Itu dilakukan oleh dokter itu. Ternyata setelah dicek laboratorium sudah tidak ada lagi bakteri mikroorganismenya. Jadi walaupun Nabi 15 abad yang lalu, ternyata sekarang sudah terbukti. Mengapa harus pakai tanah? Sama halnya dengan begini. Kenapa makan disunahkan pakai tangan? Ya. Ternyata kan secara medis kalau tangan itu ada enzim, mengandung enzim, ya, mengandung bakteri pengurai. Jadi ketika pakai tangan, makanan itu akan cepat basi, akan cepat diproses di lambung, ya, sehingga meringankan kerja
Kalau sendok nggak bisa. Garpu juga nggak ada bakterinya, nggak ada bakteri pengurai itu, bakteri baik. Ya. Yang kedua, kalau makan pakai sendok, mohon maaf, walaupun restoran paling mahal ya, tetap itu sendok ya ganti-ganti mulut orang. Lah emang restoran tiap hari beli sendok, ganti garpu, beli garpu kan kagak. Minimal setahun dah ya. Itu mulut siapa aja setahun. Mulut si Marpuah, Markona, Miun, Mian, Udin, semua ngeras. Apalagi di warteg. Waduh, itu mulut tukang beca, mulut tukang gacong, semua ngerasain. Ya nggak? Tapi kalau tangan kan mulut sendiri kan? Iya. Ya. Lagi Jadi- makan Padang ya maksudnya. Apalagi Padang. Mantap. Jadi ternyata semua itu compatible, cocok dengan medis. Kenapa laki-laki buang air kecilnya disunahkan duduk? Oh, sekarang sudah terbukti penelitian. Karena akan terhindar dari prostat. Prostat itu akibat dari terlalu sering buang air kecil laki-laki berdiri. Pokoknya semua terbukti lah. Ya. Karena memang Islam itu adalah solusi. Ya, saya kira ini tentang najis. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Ya. Ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Untuk mau nanya, Ah, kan misalnya di kamar mandi nih, ah, terus anak saya yang gede atau yang kecil nih, misalnya tiba-tiba dia lagi kebelet terus keburu pipis di lantai kamar mandinya. iya, Nah itu sebenarnya dicuci, disiram aja atau harus pakai sabun atau gimana? siram. Mutawasitoh harus disiram. Disiram aja ya? Iya. Harus pakai sabun di gini-gini tuh. Enggak, yang penting zatnya sudah tidak ada, baunya sudah tidak terasa, sudah dianggap cukup. Itu. Tapi kalau mau dicuci itu ya nggak apa-apa lah, lebih baik, lebih bersih, lebih baik. Kalau udah balik, misalnya kayak saya gitu, misalnya kebelet, Hmm. berceceran, air kencingnya berarti pakai sabun ya Pak Ustaz? Siram aja apa? Siram aja asal bersih nggak apa-apa, Oh, nggak masalah. Pakai sabun juga nggak apa-apa. terus saya mau nanya dong Ustaz, kan kadang kalau soal najis itu kan kita sholat ya, Iya, habis pipis itu suka ada, tiba-tiba ada keluar lagi tuh. iya. Nah, Itu lazim di gimana laki-laki. tuh Ustaz? Itu dimafu sama Allah. Mafu itu dimaafkan. Oh, Orang sakit, orang yang kayak gitu, termasuk yang dimaafkan itu adalah darah nyamuk ya, darah kutu ya, lagi sholat nyamuk nemplok plok lah bedah, itu dimaafkan. oh, Atau baju kita habis naik motor kena debu, kena apa, itu dimaafkan. Jadi Islam itu tidak memberatkan. Yuridullah bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan. Jadi gitu. Di bajunya ada bekas darah kita itu nggak boleh dong. Bersihkan darahnya. Kalau kira-kira sudah tidak bau lagi, warnanya sudah tidak merah lagi, suci. Sederhananya begitu aja. mah dengeran. Mana dengeran? Baik, saya kira itu kita tutup pertemuan ini dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.